Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matin wa nastarji'u ila Allah ala kulli musibatin wa naqulu hasbunallah wa ni'mal wakil ala kulli mu'tadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang tersembunyi lagi dari berbagai informasi yang telah bertebaran dalam berbagai media tentang kondisi yang sedang menimpa masyarakat negeri ini. Wabah virus corona telah menjangkau hampir seluruh wilayah dari negara ini. Dan fakta yang ada di hadapan kita tentu kita tidak bisa ingkari sama sekali. Kaum muslimin, dalam kondisi seperti ini, sebagai umat yang berkeimanan dan yang percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bergeser dari prinsip-prinsip keimanan itu. Tapi ketahuilah, ajaran syariat Islam yang mulia tidak meninggalkan satu sisi atau satu lapangan kehidupan pun dalam perjalanan hidup manusia, melainkan hadir memberikan tuntunan dan petunjuk yang patut dan harus malah dilakukan oleh setiap muslim. Karena itu, kita patut bersyukur dalam keadaan seperti sekarang walaupun ditimpa musibah. Kita mendapatkan petunjuk dari syariat, mendapatkan tuntunan dari ajaran Islam, sehingga petunjuk itu bisa menjaga kita untuk jangan sampai jatuh kepada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya umat Islam. Karena begitu banyak sekali komentar, bahkan tidak jarang kita membaca dan mendengar dalam kondisi seperti sekarang masih saja ada caci maki, masih ada saja yang berani berbicara dalam perkara agama walaupun tanpa ilmu. Dan akibat dari apa yang dikatakan itu tidak dia fahami. Karena itu, saya berharap kita semua bisa memperhatikan apa yang telah dibentangkan oleh para ulama berupa penjelasan yang sangat kita butuhkan saat ini. Dan saya berharap juga kepada saudara-saudara yang mungkin selama ini tidak bertakhasus di dalam mendalami ajaran syariat, untuk bisa menahan diri. Karena apa? Karena pernyataan, perkataan, bahkan bisa jadi kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil menimbulkan mudarat yang lebih besar kepada kaum muslimin. Wahai umat Islam, dalam kondisi seperti ini kita mestinya memiliki dua mauqif, dua sikap, bukan hanya satu sikap. Karena
Dua sikap ini bagaikan sayap burung yang harus terbentang sama. Dengan itulah kita bisa bergerak. Ibarat burung kalau patah satu sayapnya, dia tidak akan bisa terbang. Sikap itu adalah, yang pertama adalah sikap keimanan atau mauqif imani. Dan yang kedua adalah sikap ikhtiar, usaha, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh ulama semenjak dahulu yang telah mereka jelaskan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, dan sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama sekarang yang mengalami persoalan dan memahami masalah dengan data-data yang akurat. Dua sikap keimanan ini mutlak harus dimiliki oleh kaum muslimin. Supaya apa? Supaya jangan ada juga yang menyederhanakan persoalan ini seolah-olah orang yang menghindar dari wabah, menjaga diri jangan tertular, mencoba untuk menjauh dari berbagai macam acara-acara kerumunan. Dituduh pula orang-orang itu dengan lemah iman, seolah-olah dia lebih takut kepada virus daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuduhan-tuduhan seperti itu dalam kondisi sekarang bukan hanya tidak berlandaskan kepada ajaran akidah tauhid kita, tetapi juga berisiko besar terhadap langkah-langkah yang diambil untuk penyelamatan masyarakat dari penyebaran wabah ini. Ketahuilah, setiap muslim tentu harus mengimani apa yang dikatakan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana. Tidak akan menimpa segala sesuatu illa kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi jatah atau sesuatu yang akan menimpa kita. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah tersebut dipertegas oleh hadis Nabi, di mana beliau pernah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an di dalam nasihat yang panjang. Beliau mengingatkan, "Lau anna al-ummata ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bima kataballahu lak. Walau annahum ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik." Jelas hadis ini menegaskan firman Allah dalam surat At-Taubah tadi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dan menyampaikan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah menjadi sesuatu yang akan menimpa kita. Nah, kaum muslimin, itu prinsip keimanan. Tapi apakah prinsip keimanan itu membuat kita menjadi berhenti melakukan ikhtiar?
berhenti mengambil langkah-langkah yang patut untuk dilakukan. Ketahuilah, kalau itu sikap yang diambil oleh seseorang dengan alasan siapa yang akan terkena sudah tertulis, siapa yang akan tertimpa sudah tertulis, siapa yang akan tertular sudah tertulis, dan siapa yang akan mati telah tertulis, berbagai macam komentar. Hanya dengan alasan itu kemudian meninggalkan ikhtiar. Inilah pemahaman yang pernah hadir di dalam perjalanan sejarah pemikiran umat Islam. Kelompok yang seperti ini sering disebut dengan Jabbariyah. Orang yang meyakini bahwa segala sesuatu majbur, telah ditentukan. Manusia tidak bisa lagi melakukan apa-apa sama sekali, hanya menyerah saja. Pemahaman seperti itu telah ditolak oleh para ulama bahkan beribu tahun yang lalu. Karena itu, kaum muslimin, keyakinan kita bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, bahwa segala sesuatu menimpa seseorang, baik yang baik maupun yang buruk, merupakan suatu yang telah tertulis di sisi Allah, iya. Tetapi itu bukan berarti kita harus berhenti berikhtiar. Mungkin jawaban Nabi SAW kepada seseorang yang datang membawa tunggangan untanya, bertanya kepada Nabi SAW, "A'aqiluha, apakah saya akan ikatkan unta ini terlebih dahulu ya Rasulullah, wa tawakkal, dan saya bertawakal setelah itu, atau saya biarkan dia, atrukuha, saya biarkan dia tidak terikat, wa tawakkal, kemudian saya bertawakal." Kata Nabi, "Aqilha, ikatkan dahulu, wa tawakkal, dan bertawakkallah." Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Jangan kita keliru di dalam memahami bagaimana petunjuk syariat dalam menyikapi persoalan seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.